Saudara petugas TNI Polri dan petugas Puskesmas Kecamatan Penjaringan menjemput pasien COVID-19 varian Omikron di Tower L, apartemen Green Bay Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas Puskesmas dibantu personil TNI Polri menjemput pasien yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron dari kamarnya di Tower L, apartemen Green Bay Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Pasien COVID-19 varian Omikron ini dikabarkan merupakan sepasang suami istri. Namun saat dites PCR, sang istri negatif COVID-19, sementara sang suami rencananya dibawa petugas ke tempat karantina untuk mendapat perawatan. Kondisi terkini akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Glenis Oktania. Saat ini sudah ada di apartemen Green Bay Pluit, Jakarta. Glenis, bisa Anda ceritakan di sana seperti apa kondisinya? Sekitar 10 menit yang lalu, Paskalis dan juga saudara, tim Satgas COVID-19 bersama tim 3 Pilar ini berhasil mengevakuasi satu orang pria yang diduga ini positif COVID-19 varian Omikron. Hal ini dikonfirmasi oleh tim Satgas dari pihak polisi dan juga Kepala Puskesmas Penjaringan yang menyatakan satu orang yang dievakuasi ini merupakan positif COVID-19 varian Omikron. Seperti yang Anda sampaikan, Paskalis, bahwa ia tinggal bersama dengan istrinya di apartemen ini di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun hingga saat ini istrinya masih dalam pemantauan tim medis dan akan dijadwalkan untuk jika nanti diperlukan untuk juga dilakukan karantina ataupun juga dibawa ke fasilitas kesehatan. Hingga saat ini pria sekitar berusia 37 tahun itu sudah dievakuasi oleh tim Satgas COVID-19 untuk dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Evakuasi ini berjalan cukup alot karena informasi yang kami konfirmasi kepada Kepala Puskesmas ini sebenarnya informasinya sudah dari kemarin malam. Namun baru pagi hari ini yang bersangkutan bersedia untuk secara sukarela dievakuasi ke fasilitas kesehatan untuk melakukan karantina. Informasi yang beredar dari tim jurnalis yang berada di apartemen ini bahwa informasi yang diterima adalah pukul 10. Kalau sekarang pukul 12 berarti kurang lebih selama 2 jam ini juga berjalan cukup alot untuk akhirnya yang bersangkutan warga negara satu orang pria ini berhasil untuk dievakuasi menjalani karantina mandiri. Paskalis. Glenis, kronologinya sebenarnya seperti apa sampai pasien ini yang di apartemen Pluit ini akhirnya dijemput oleh Puskesmas? Apakah sebenarnya sudah terkonfirmasi dan tercatat oleh Kementerian Kesehatan? Itu juga yang kami konfirmasi, kami pertanyakan kepada Kepala Puskesmas Penjaringan, Jakarta Utara sebenarnya informasinya dari mana dan bagaimana kronologi awal untuk akhirnya diputuskan untuk dijemput dan dilakukan karantina. Berdasarkan keterangan dari Kepala Puskesmas Penjaringan, Jakarta Utara bahwa yang bersangkutan ini tidak melakukan perjalanan luar negeri. Kemungkinan besar ia terpapar ketika berada di Indonesia, begitu. Namun ketika kami konfirmasi lebih detail bagaimana dengan keadaan istrinya ataupun bagaimana konfirmasi awal kok bisa begitu untuk dilakukan atau mendapat informasi awal adanya varian Omikron yang tinggal di apartemen ini, dari Kepala Puskesmas enggan menjelaskan lebih lanjut dan ia menyatakan bahwa hingga saat ini masih dalam pemantauan dan masih berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Pusat. Ini yang kami sayangkan, Paskalis, karena dari pihak kepolisian yang juga memberikan statement di awal enggan menjelaskan lebih detail terkait dengan bagaimana kronologi ataupun bagaimana kondisi sang istri, bagaimana bisa menjalani karantina mandiri dan tidak dirujuk ke fasilitas kesehatan ketika terkonfirmasi positif COVID-19. Namun tadi kami melihat memang ketika proses penjemputan ini hanya sedikit petugas kepolisian yang menggunakan APD untuk menjemput dari yang bersangkutan ini terpapar COVID-19 varian Omikron. Paskalis. Oke, ini kalau membahas APD tadi yang Anda sebutkan, kita sudah tahu bahwa varian Omikron ini lebih menular daripada varian COVID-COVID yang lain sebelumnya. Bagaimana soal pengenaan alat pelindung diri tadi? Kalau tadi petugas kepolisian Anda menyatakan bahwa ada beberapa yang tidak menggunakan, bagaimana dengan petugas puskesmasnya? Lalu bagaimana dengan kondisi, ini kan apartemen, banyak sekali orang-orang lain di apartemen ini. Nah, ini bagaimana memastikan, terutama untuk tracing-trackingnya juga, Glenis?
Dari pantauan kami ketika kami tiba di apartemen ini, hal yang kami sayangkan adalah ketika jalur evakuasi, itu artinya lift ya, lift di apartemen ini untuk evakuasi dari pasien yang terpapar COVID-19 ini masih bisa dilalui oleh warga biasa atau warga yang tidak terpapar COVID-19. Masih bisa liftnya digunakan atau pintunya dilalui oleh warga penghuni di apartemen ini. Untuk petugas yang menjemput ke atas, hanya sedikit yang menggunakan APD karena terlihat ada tim itu terdiri dari yang menjemput ke atas dan yang di bawah begitu dengan siaga dengan mobil ambulans. Untuk sekitar tim yang berada di bawah basement tidak menggunakan APD, hanya menggunakan masker, bahkan goggle pun tidak digunakan, Pak Skalis. Tentu ini sangat disayangkan bagaimana alat pelindung diri tidak digunakan ketika menjemput dari pasien COVID-19 varian Omikron. Namun untuk sopir ataupun para petugas yang menjemput ke atas, kami lihat tadi memang menggunakan APD. Dan selepas keluar dari lift dan langsung menuju ke ambulans, ini langsung disemprot disinfektan. Namun sekali lagi, jalur yang digunakan untuk keluarnya pasien terpapar COVID-19 ini masih digunakan oleh penghuni lain, jadi tidak menggunakan jalur khusus. Meski demikian dilakukan disinfektan, tentu ketika menunggu mestinya itu kan steril. Namun hal ini tidak terlihat saat kami memantau proses evakuasi penjemputan pasien COVID-19 varian Omikron ini di Penjaringan Jakarta Utara. Pak Skalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari apartemen Pluit Jakarta Utara, jurnalis Kompas TV Glenis Oktania.